koneksi 5G yang luar biasa itu, ya, perlu kita mereformulasi visi, ya, yang future outlook, yang melihat ke depan what have to do dari disrupsi teknologi dan dampak pandemi COVID-19. Karena ya kami sedang melakukan, Kominfo ya sedang melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi untuk memenuhi kebutuhan spektrum bagi penyelenggaraan telekomunikasi komersial. Saya mencermati dengan judul Masa Depan Media Pasca Digitalisasi Televisi dan Era 5G. Nah, kalau era 5G-nya bukan pasca, tapi memasuki era 5G. Ya. Karena kita belum, ya, kita nggak bisa tinggalkan 5G. Bapak-bapak sekalian, ya, nggak ada pilihan yang lain kita. Pilihan kita adalah adaptasi dan agility kita untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang besar sebagai dampak dari dua hal. Yang pertama, disrupsi teknologi itu sendiri, khususnya teknologi telekomunikasi. Dan yang kedua, dampak dari pandemi COVID-19 itu sendiri yang mempengaruhi dan merubah keseluruhan kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dan sebagai komunitas global. Kita nggak bisa menghindar dari situ. Yang ada, yang menjadi tugas kita sekalian adalah melakukan adaptasi dan kecepatan menyesuaikan arah baru. Agility. Itu dasarnya. Dan bagi media tidak ada pilihan yang lain selain to continue survive. Harus tetap hidup, Pak. Media pilar demokrasi. Media membuka jendela informasi bagi masyarakat. Jadi we have to survive. Tidak ada pilihan, no excuse. Nah, untuk supaya tetap survive, hidup dan terus berkembang, maka beberapa hal di era baru, di era digitalisasi dan era kecepatan koneksi 5G yang luar biasa itu, ya, perlu kita mereformulasi visi, ya, yang future outlook, yang melihat ke depan what have to do dari disrupsi teknologi dan dampak pandemi COVID-19. Tadinya kita hanya ngomong soal disrupsi teknologi, sekarang tambah. Kita juga harus menyesuaikan dengan pola hidup, pola berpikir baru, ya, restorasi mindsetting kita, ya, akibat dari pandemi COVID-19. Unlikely pandemi COVID-19 akan hidup lama dengan hidup. Tugas kita sekarang adalah mengakhiri pandemi, mengendalikan pandemi, masuk ke era, ya, epidemi atau endemi. Tapi COVID-nya sendiri masih ada. Dan karenanya tentu, ya, visi yang future outlook dari media dan manajemen media, tidak saja visi medianya saja, transmisi informasi dan komunikasi, tapi manajemen dan tata kelola media juga harus punya future outlook. Nah, ini tugas kita, tugas media, tugas ekosistem media, dan tugas manajemen, mulai dari shareholder, ya, sampai ke seluruh tataran manajemen, high level, medium level, dan frontliner. Gak ada pilihan kita, bukan cuma di Indonesia, Pak, di seluruh dunia. But we have to survive. Saya garis bawahi apa yang disampaikan Pak Lepari. SDM yang penting juga, ya. Tidak saja kualifikasi SDM-nya, cara berpikir SDM-nya juga
dari banyak aspek, banyak cara dan pola kerja. SDM harus menjadi perhatian kita. You cannot blame someone, you cannot blame the newcomer. Tapi kita harus masuk ke era kompetisi yang baru dan sesuai. Kita juga perlu mempunyai, dan ini tantangan bersama kita, bahkan masih juga menjadi tantangan global. Ada beberapa yang sudah bisa kita jadikan benchmark walaupun belum sepenuhnya bisa dilakukan, yaitu menyiapkan legislasi primer ya, yang lebih baik, yang memungkinkan konvergensi dan koeksistensi kehidupan mainstream media dan the newcomer. Siapa saja the newcomer? Tadi Pak Atta sudah sampaikan. Over the top platform digital dengan kemampuan teknologi, sumber daya manusia dan pembiayaan yang luar biasa, kuat dan besar, dan media sosial ya, dengan gaya berpikir ya, dan jangkauan yang luar biasa luas ya, ekstra teritorial bahkan ekstra yudisial, terobos kemana-mana, borderless. Kita perlu punya legislasi primer yang memungkinkan konvergensi dan koeksistensi dengan tetap memperhatikan ya, intellectual property rights. Nah, ini barangkali salah satu kunci adalah bagaimana kita dalami betul intellectual property rights sehingga ada yang namanya property rights benefit, intellectual property rights benefit, publisher rights, benefit dari publisher rights. Nah, ini perlu, dan ini saya kira Pak Atta kita sudah berbicara cukup lama. Ini perlu kita tuntaskan. Perlu kita tuntaskan. Ya, saya menyambut baik sekali gagasan PWI yang untuk menyelesaikan ini bersama dengan ekosistem media, dan kita melakukan benchmarking. Ya, beberapa negara, baik di Asia Pasifik maupun di Eropa, ya, yang sudah mulai menyiapkan legislasi primernya bagaimana menjaga dan mengatur konvergensi dan koeksistensi media. Saya bicara dalam arti yang seluas-luas ya. Media mainstream, media nasional banyak levelnya juga, yang tingkat nasional, yang high-tech, sampai di tingkat lokal, komunitas, dan garis-garis depan wartawan kita yang berada di seluruh pelosok tanah air, bahkan di wilayah-wilayah yang luar biasa beratnya wartawan itu hadir. Nah, kita ngomong full hidir, the whole range of it. Sehingga tentu nggak bisa melalui satu dayung seluruhnya kita capai, tapi kita perlu kolaborasi yang kuat. Manajemen media corporation penting juga untuk mengadaptasi dengan cepat dan melakukan perubahan arah sebagaimana perubahan dampak dari ya, disrupsi teknologi itu sendiri ya, dan COVID-19. Ini semua pekerjaan besar dan harus kita hadapi, Pak. Tidak bisa kita hindari. Ini harus kita hadapi. Kecerdasan, kejelian, inovasi, dan kreativitas kita beradaptasi dengan lingkungan baru adalah kunci. Mari kita hadapi itu. Dari sisi pemerintah, ya, kalau dari sisi pemerintah, beberapa hal bisa saya sampaikan Pak sebagai bahan diskusi kita. Yang pertama, pemerintah akan tetap ya, meletakkan infrastruktur 4G coverage sebagai tulang punggung transformasi digital. Ya. 4G sebagai tulang punggung. Karenanya deployment ICT infrastructure di semua level, mulai dari backbone, middle mile, dan last mile, to support 4G, to bridge the digital divide, to improve the internet connectivity. Itu basisnya.
Tetapi kita sebagai bangsa, pemerintah nggak bisa menutup matanya melihat perkembangan teknologi supaya bangsa kita tidak tertinggal. Kita juga harus mengantisipasi perubahan teknologi yang besar dalam kebijakan. Karena ya kita tidak bisa menunda juga untuk mengawali deployment 5G di Indonesia. Karena itu kebutuhan masyarakat dan kebutuhan untuk daya tahan kita. Kebutuhan kita juga untuk memasuki era sebagai bangsa digital. Makanya kita juga menyiapkan. Hanya kita tahu 5G tidak akan dideploy begitu saja. 5G ini termasuk fast evolution. Evolusi yang cepat di teknologi telekomunikasi. Tidak seperti 2G ke 3G atau 3G ke 4G. 4G ke 5G itu satu lompatan yang besar. Karena tentu persiapannya harus matang. Baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun pasarnya itu sendiri. Sehingga corporate decisions, keputusan bisnis dari perusahaan-perusahaan seluler tentu mempertimbangkan betul keekonomiannya di sisi mikro, di sisi makro kita harus melihat sebagai bangsa bahwa kita juga bergerak secara teknologi untuk kepentingan kecepatan pembangunan bangsa negara di sektor telekomunikasi dan digitalisasi kita. Kita nggak bisa hindari, kita sekarang we are forced. Dunia dipaksa untuk bertransformasi, bermigrasi ke digital space. Gak ada pilihan untuk kita segera mengambil itu. Ini soal kecepatan. Ya, Pak Presiden sendiri bilang bangsa yang cepat, ya itulah bangsa yang akan menjadi pemenang. Bukan yang besar-besarnya saja lagi, tapi kecepatan mengambil keputusan untuk beradaptasi. Ya, percepatan transformasi digital nasional adalah bentuk lompatan yang harus kita lakukan. Dan untuk itu dalam cetak biru kita terkait dengan peta jalan Indonesia digital menuju bangsa digital, kita tempatkan 4 sektor yang menjadi prioritas. Saya kira sudah sering ini disampaikan, tapi tidak salah kalau saya ulangi. Yang pertama adalah sektor infrastruktur digital yang tadi saya sampaikan. Deployment the whole range ICT infrastructure. Mulai dari penggelaran fiber optik di darat dan di laut, penempatan satelit di angkasa, pembangunan base transceiver station di seluruh wilayah nasional kita, baik wilayah komersial maupun wilayah 3T secara merata, to bridge, to close the digital divide. Dan ini tidak sedikit, biayanya besar dan perlu waktu, apalagi di situasi COVID seperti ini. Kominfo sendiri melalui BLU Bakti akan membangun the last mile base transceiver station yang di wilayah 3T, dan mudah-mudahan kita selesaikan ini di tahun 2022 dengan catatan tentu tersedianya pembiayaan yang memadai. Kalau pembiayaannya tersedia, tentu kita bisa selesaikan dengan cepat. Dan kepada rekan-rekan operator seluler, kita sudah berbicara dan mempunyai komitmen yang sama untuk menyelesaikan juga deployment base transceiver station (BTS) di wilayah-wilayah komersial atau non 3T. Itu masih tersisa sekitar 3.400 lebih, 3.435 tepatnya kalau saya tidak salah. Desa dan kelurahan yang harus segera dilayani dengan 4G signal coverage. Dan mereka terima kasih bahwa mereka mempunyai komitmen yang sama dan kuat untuk bersama-sama kita menyediakan 4G signal coverage throughout the nation, across the archipelago, di seluruh negara kita, wilayah negara kita dengan 4G signal coverage. Sambil 5G kita memulai inisial commercial operation di beberapa
beberapa kota, ya. Ada beberapa operator seluler, saya kira kita sudah tahu, yang sudah secara ofisial saya sudah sampaikan ada 2 yang sudah melaksanakan uji layak operasi dan sudah diberikan perizinan untuk melakukan commercial operation, yaitu Telkomsel dan Indosat Ooredoo, dan ada lagi yang sedang dalam tahapan, mudah-mudahan dalam minggu ini nanti bisa kita sampaikan. Namun demikian, persyaratan deployment 5G tidak mudah, ya. Di samping keekonomiannya, di samping analisis feasibility, ya, juga tentu memperhatikan ketersediaan sumber daya, ya, yaitu sumber daya kita frekuensi spektrum. Karena ya kami sedang melakukan, Kominfo ya sedang melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi untuk memenuhi kebutuhan spektrum bagi penyelenggaraan telekomunikasi komersial. Kita membutuhkan 2047 MHz spektrum di semua level band untuk 4G dan 5G. Saat ini kami sedang melakukan farming dan refarming. Ya, refarming tentu tidak gampang. Karena refarming berarti sudah ada yang menggunakannya dan harus memindahkannya. Ini bukan hal yang gampang. Sama kalau dianalogikan, jika kita ingin membangun jalan atau jalan tol, maka kita harus mempunyai land bank, lahan untuk right of way. Ya. Dan lahan itu sudah dimiliki atau sertifikat tanahnya dimiliki oleh para pihak lain. Kita harus membebaskannya dulu, ya, mengambil tanahnya, membeli tanahnya, dan baru bisa membangun jalan atau jalan tol di atasnya. Demikian pula spektrum. Kita harus melakukan refarming terhadap spektrum yang sekarang sudah dialokasikan untuk aplikasi teknologi telekomunikasi lain, ya ini yang atau untuk kebutuhan lainnya, jika kita harus membebaskan. Dan ini bukan pekerjaan yang gampang. Tanpa spektrum frekuensi tak mungkin kita mengembangkan telekomunikasi kita. Ini salah satu tugas yang harus kita lakukan dengan cepat, ya. Dan ini saya minta kerjasama. Bahwa penyelesaiannya bisnis to bisnis, ya eranya memang era bisnis to bisnis, ya. Yang kedua adalah sektor pemerintahan digital. Sektor pemerintahan digital ini juga menjadi salah satu topik di Digital Economy Task Force G20, ya, yang beberapa hari lalu tanggal 5 Agustus saya ikut, ya, di DETF Digital Ministers Meeting yang dilaksanakan di Greece, Italia. Ada banyak rekomendasi, termasuk adalah digital government. Ya. Kita sedang mempersiapkan juga dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem elektronik. Ya. Itu sedang kita siapkan, termasuk menyiapkan pusat data nasional, government cloud, untuk mendukung satu data Indonesia yang saat ini begitu sulitnya interoperabilitas karena pusat data dan server terlalu banyak. Ini untuk layanan pemerintahan, belum lagi untuk sektor privat. Dan isu besar terkait dengan data cloud adalah cross border data flow. Data flow with trust adalah isu besar yang harus kita rumuskan bersama-sama. Dan saya mohon tentu kita punya pandangan dan visi perspektif yang sama terkait hal ini. Data adalah masa depan suatu bangsa. Data mempunyai nilai dan peran-peran geostrategis, geopolitik, geoekonomi. Karenanya kita perlu memperhatikan tata kelola data untuk kepentingan komersial dan ekonomi di sisi yang satu, dan tata kelola data dalam kaitan dengan resiliensi kita sebagai bangsa dan kedaulatan kita sebagai bangsa. This is a serious matter yang harus diadres dengan benar. Jangan sampai terlibat di dalam
diskursus, ya, memecah belah dalam pikiran kita, terbagi dalam kelompok, teradu domba, ya, yang akhirnya membuyarkan semua usaha tata kelola dalam rangka ya pemanfaatan ekonomi dari sisi data dan menjaga resiliensi serta kedaulatan data untuk bangsa dan negara kita. Ini perlu kita perhatikan sama-sama. Yang ketiga adalah digital ekonomi atau ekonomi digital itu sendiri, salah satu prioritas. Digital ekonomi tidak saja e-commerce. E-commerce tidak saja UMKM. Tetapi perspektif kita yang luas melalui digital sektor industri, digital sektor perdagangan e-commerce, ya, dan pengembangan aplikasi lainnya, ya, yang bermanfaat bagi digital ekonomi kita yang terus bertumbuh, yang menurut proyeksi, ya, Google and Bain pada tahun 2024 ekonomi digital kita akan sebesar setara dengan 40% dari digital ekonomi ASEAN atau 124 miliar dolar. Maka tentu harus kita perhatikan, harus kita kelola dengan baik untuk memungkinkan kita, ya, mendapat manfaat, ya, dari ruang digital ekonomi yang terus membesar, ya, dan menggembirakan kita tentunya. Dan yang terakhir, ya, yang keempat adalah masyarakat digital. Tugas kita bersama juga dalam 4 prioritas masyarakat digital untuk memastikan kita membangun satu digital atau society 5.0 di Indonesia. Untuk itu Kominfo mengambil inisiatif Kominfo. Tapi tentu kami mengharapkan dukungan dari seluruh ekosistem termasuk media, ya, untuk mendorong agar, ya, kita dapat melakukan literasi yang memadai, literasi digital yang memadai bagi masyarakat kita agar masyarakat get on board, digitally onboarded, ya. Melalui gerakan nasional literasi digital tingkat basic, tahun ini saja 12,5 juta, mudah-mudahan dalam pemerintahan Pak Jokowi, Kabinet Indonesia Maju, tim ini, ya, bisa sampai dengan 50 juta rakyat yang untuk terliterasi secara digital di 4 kurikulumnya. Digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Kita juga menyiapkan intermediate skills melalui program-program digital talent scholarship dan advanced skills melalui program-program untuk mendukung, ya, melalui program yang kita sebut dengan digital leadership academy untuk mendukung digital startup founders, untuk mendukung smart city, dan untuk mendukung pengambilan policy atau kebijakan-kebijakan sektor digital kita. Bapak-bapak sekalian, dapat saya sampaikan juga, ini satu studi yang dilakukan oleh Kominfo, ya, bersama dengan Nielsen, yang mencatat bahwa 69% masyarakat Indonesia masih menggunakan atau masih menonton, ya, masih tetap menonton televisi yang berbasis terestrial, free to air. Terlepas dari begitu banyaknya tersedianya layanan-layanan digitalisasi di bidang informasi, tapi 69 masyarakat masih nonton televisi free to air. Kita perlu menjaga ini dan meningkatkannya. Yang menggunakan teknologi analog, kita menyiapkan untuk migrasi menjadi televisi digital. Ini satu tuntutan teknologi, migrasi menjadi televisi digital, dan diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pada 2 November tahun 2022, tahun depan, analog switch off. Analognya harus diakhiri. Dan kita, ya, full digital broadcasting mulai dengan 2 November 2022. Mengingat besarnya wilayah, kompleksitas masalah kita, pendapat pandangan pelaku industri, situasi COVID nasional kita, ya, pandemi, ya, yang akhirnya harus dilakukan secara bertahap. Tadi yang kita menyiapkan dalam 5 tahap, secara bertahap switch off. Namun demikian,
sedang disiapkan, ya, revisi aturannya untuk kita lakukan analog switch off di dalam 3 tahap agar diberikan kesempatan yang lebih luas sedikit sampai dengan kita harapkan ya pengendalian COVID ini berakhir tahun ini bisa sudah lebih terkendali sehingga tahun depan kita bisa mulai melakukan analog switch off. Nanti detailnya seperti apa tentu akan disampaikan secara ofisial ya. Itu barangkali 2 hal yang tadi ditanya Pak atau kepada saya untuk meminta saya address itu. Tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan ya bahwa kita nggak bisa hindari dan harus kita manfaatkan bahwa digitalisasi broadcasting itu memberikan manfaat yang luar biasa, kualitas siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan, resolusi yang lebih tinggi, karenanya juga barangkali ya Pak Tanto dan teman-temannya pilihan teknologi apa yang dilakukan, baik teknologi untuk infrastruktur digital broadcasting ya maupun ya perangkat-perangkat penyiaran dan perangkat-perangkat penerima ya. Pilihan teknologi yang tepat yang tentu kita harapkan agar ya resolusinya bagus dan efisien. Kita mengetahui bahwa dengan digitalisasi, dengan teknologi digitalisasi, maka multi channel dan multi program penggunaan spektrum yang lebih efisien. Tadi betul Pak Tari sampaikan. Ya dia berpotensi banyak sekali kalau dilepas begitu saja. Karena kita harus menjaga to survive supaya tetap hidup dan berkembang, maka kita melakukan secara hati-hati. Karenanya tata kelola multiplexing pun kita atur secara hati-hati agar industri broadcasting penyiaran LPS, LPP dan lembaga penyiaran lokal existing ya tetap bisa berjalan dengan baik. Ini kita atur, jadi jangan sampai semuanya ditumpahkan lalu nggak teratur dan itu tata kelolanya nggak bisa baik. Nah sehingga kita tentu secara bijak, secara arif melihat kebutuhan wilayah-wilayah penyiaran dan menyiapkan multiplexing sesuai kebutuhan itu agar tidak terjadi ya perang atau tidak terjadi kompetisi yang merugikan industri itu sendiri. Kami pro industrinya supaya berkembang. Dan ini perlu kerjasama dari industri ya. Kerjasama, tidak boleh lagi kita berpikir sendiri-sendiri. Ya, kita konteksnya bahwa unit-unit mikro korporasi ya, tetapi kita melihat dalam konteks persaingan kita harus memperkuat kesatuan dan kolaborasi ya untuk menghadapi tantangan kehidupan akibat disrupsi teknologi itu sendiri. Nah ini tentu kita harapkan dapat dilakukan analog switch off dengan baik sehingga kita bisa menyelesaikan ini dengan lebih baik ya. Saya tidak perlu menyampaikan apa itu 5G, kita sudah tahu dan kita bisa mendapatkannya. Sebagai penutup barangkali Bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, pada tahun 2025 jaringan 5G diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan layanan nirkabel secara global ya dengan porsi 57%. Tahun 2028 diproyeksikan meningkat sampai 80%. Dalam industri media dan hiburan, pemanfaatan teknologi 5G yang didukung oleh digitalisasi televisi diestimasikan dapat meningkatkan pendapatan sektor ini sebesar 1,3 triliun dolar ya untuk global. Karenanya marilah kita buka, kita lihat, kita atur tata kelolanya mulai dari visi yang future outlook, SDM ya dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai termasuk multitasking, legislasi yang memungkinkan konvergensi dan koeksistensi, serta manajemen media, manajemen korporasi yang lebih adaptif dan agile. Sehingga kita
bahan disrupsi teknologi dan dampak pandemi COVID-19 secara lebih bermanfaat demi kemajuan industri broadcasting, penyiaran, dan media nasional kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.